Kita sambut Mas Justice dan Kak Nabila Ayu. Mana ya? Nabila. Wah, selamat datang Kak Nabila. Boleh say hi dong teman-teman. Cantik ya, Masya Allah. Iya, cantik banget, Masya Allah. Silakan di sini, selamat datang. Selamat datang Mas. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol, silakan duduk. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang dunia perfilman. Dan kita akan dengarkan cerita dari Kak Nabila, pengalamannya merintis karir menjadi seorang aktris. Nah, kita sapa dulu ya, di sini ada Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Assalamualaikum, hai teman-teman UMJ, apa kabar? Sehat? Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon izin Bapak Ibu. Di sebelahnya ada Mas Justice, sutradara film Jomblo Fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih. Oke, kita mulai dari mana ya enaknya Nabil ya? Kayaknya ngobrol-ngobrol tentang apa ya Kak? Ke Kak Nabila dulu kali ya. Iya boleh. Nah karena kan tadi hari ini juga sebagai salah satu rangkaian dari Milad UMJ ke-68, Warna Picture itu membuka casting ya Mas ya. Tadi juga ada lumayan banyak yang ikut casting. Mungkin untuk teman-teman juga yang tadi ikut casting kita dengarkan cerita sedikit dan banyak juga gak apa-apa loh. Cerita tentang pengalaman Kak Nabila merintis karir menjadi seorang aktris. Dari mulai umur berapa sih? Ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ditanya Nabila itu memulai karir di entertain dari umur berapa? Dari bayi banget sebenarnya, dari masih bayi. balita. Wow, dari bayi. Jadi dari balita tuh Nabila sudah diajak mama untuk ikut casting untuk balita sehat gitu loh, bayi sehat gitu, jadi model mungkin ya. Terus itu berkelanjutan sampai aku SD, sampai akhirnya ikut casting. Casting juga tadi seperti teman-teman, makanya tadi aku bilang sama Mas Justice, jadi keinget waktu dulu Nabila casting Kak, aku bilang gitu. Jadi dulu castingnya tapi casting iklan. Casting iklan, bahkan aku tuh dulu waktu kecil emang seringnya dilesin mama itu tentang kayak seni gitu, kayak tentang nyanyi, nari gitu. Malahan acting itu gak pernah les, otodidak aja gitu. Dan pertama kali main film itu bahkan di usia 13 tahun deh waktu sama JKT48 dulu. 13 tahun. Mungkin kita taunya Kak Nabila ini di JKT padahal sebelum itu juga udah merintis karir jadi di dunia modeling ya. Betul. Udah di entertain lah sebelumnya gitu. Nah ceritanya bisa memerankan Anissa ya di film Jomblo Fisabilillah ini. Itu gimana ceritanya? Kok mau ikut gabung di project film ini? Iya jadi sebenarnya ini adalah salah satu doa juga sih yang aku pengen gitu. Jadi kan ini adalah film pertama Nabila waktu berhijab gitu. Alhamdulillah nih udah 2 tahun ya, semoga makin istiqomah deh amin. Nah waktu awal berhijab itu mungkin banyak banget orang yang belum tahu kan. Termasuk mungkin PH-PH film atau sutradara juga. Kebanyakan film yang ditawarkan ke Nabila film horor masih. Karena kan emang dulu aku pernah main film horor ya. Dan film-film ya mungkin tentang percintaan tapi yang gak religi gitu loh, yang bukan gak religi juga sih, intinya yang tidak ada mengajak kebaikan gitu lah intinya gitu. Terus aku tuh sempat nonton filmnya Kak Jasis juga Kak Haya 2, waktu itu yang meranin Mbak Dini Aminarti dan Kak Dimas Seto juga tuh. Jadi pas nonton aku dalam hati tuh kayak ya ampun pengen banget deh main film tentang ngajak kebaikan atau bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Dan pas keluar dari bioskop tuh ada satu poster di mana teman aku memerankan film menjadi wanita berhijab gitu sebenarnya. Tapi dia sebenarnya non muslim gitu. Terus aku gini ya Allah, aku udah berhijab loh kok kenapa gak aku aja sih yang meranin film kayak gitu gitu. Iya aku sedih sebenarnya tapi aku kayak tapi bismillah deh yakin aja semoga insya Allah bakal Allah kasih rezeki film yang sesuai sama Nabila gitu. Dan aku doanya sesuai sama aku kan. Gak lama berapa bulan kemudian kode Allah ya mungkin ya Allah maha baik banget. Tiba-tiba kebetulan Bunda Helvi Tiana Rosa itu yang penulis di film Jomblo Fisabilillah tuh teman SMA mamaku. Jadi emang pas banget Mas Jasis ngechat kan terus minta Nabila untuk acting adegan nangis sedih gitu lah. Terus aku kayak gak nyangka kan ya Allah kok Allah
baik banget sih langsung ngedengerin doa aku diijabah. gitu kan. Kan dari judulnya aja udah jomblo fisabilillah gitu kan. Ya Allah aku deg-degan banget nih karena kan udah lama gak acting. Udah lama banget gak main film. Apalagi ini film pertama kali pakai hijab kan. Ya Allah aku deg-degan banget gitu. Jadi nangisnya itu tadinya disuruh acting bagaimana ketika kamu tahu ibu yang selama ini tinggal sama kamu tuh bukan ibu kandung kamu. Tapi aku nangisnya bukan karena itu, nangisnya karena ya Allah baik banget gitu. Dan aku deg-degan, aku mampu gak ya? Kok Allah percaya aku buat makanin ini gitu. Bismillah aja tapi aku nangis acting oke udah aku kirim. Aku bilang ya Allah kalau emang ini takdir yang kau berikan dan rezeki aku. Semoga sutradaranya dan produser semua teman-teman PH tuh suka lah dan insya Allah mudahin. Kalau emang enggak semoga digantikan dengan yang lebih baik. Aku udah ikhlas aja tuh bismillah. Alhamdulillah Kak Jasis gak ngasih jawaban hari itu. Kak Jasis ngasih taunya besok. Nabila insya Allah nih kita ya yakin ya Kak Nabila yang meranin gitu. Jadi sebenarnya kenapa Nabila mau karena emang ya jawaban dan rezeki dari Allah sih. Satu itu, kedua aku lihat film ini juga bisa mengajak orang kebaikan dan banyak banget manfaatnya di film ini. Mungkin aku gak bisa banyak kasih tahu karena nanti spoiler takutnya. Tapi insya Allah banyak kebaikan di film inilah gitu. Dan apalagi kan di sini tuh aku jadi Anissa. Iya. Anissa itu perempuan yang sebenarnya gak beda jauh lah sama Nabila ya. Enggak maksudnya bedanya adalah Anissa jadi cewek kalem yang anggun, lemah lembut. Emang gitu. Nabila? Nabila kan gak kalem. Cerewet Nabila gitu. Tapi tetap cantik kok ya. Insya Allah tabarak. Jadi gitu Nabil. Kalau Nabil juga ya? Iya, Nabil. Jadi kalau panggil Bil, dua-duanya nengok nih kayaknya ya. Jadi kalau misalnya emang udah niat baik, Allah tuh kasih jalan ya Bil. Betul Iya, sekali. bener-bener ya Allah, Masya Allah. Nabil ada mau nanya nggak nih mumpung deket Nabila? Kalau Nabil sih Kenapa harus gini? mungkin langsung mau nanya ke Kak Jasisnya Oh, sih. iya, boleh. Soal premis film dari Jomblo Fisabilillah ini kira-kira apa ya Kak? Pertanyaannya teknis ya. Maklum ini anak broadcast. Jadi kayaknya nyambung banget nih ketemu sutradara ya. Ya, sebenarnya premis film ini mempertanyakan, saya belum menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya premis film ini mempertanyakan tentang seseorang yang sudah di usia 30 ya, yang dimana dia mendapat ultimatum harus mendapatkan jodohnya dalam waktu 1 bulan. Ya. Jadi premis ini mempertanyakan bagaimana jika orang tuamu ya kan mengultimatum dirimu harus menikah dalam waktu 1 bulan gitu. Karena di latar belakangi berbagai sebenarnya persoalan-persoalan yang cukup kompleks sih sebenarnya. Nah sebenarnya memang yang menarik memang dari film ini kita ngomongin soal ada banyak hal yang kita bicarain ini, bukan soal tentang jomblo aja, jadi juga ada pelajaran, jadi ada cukup komplit lah. Ini film drama romance pertama saya sebenarnya, karena sebelumnya film-film saya itu 212 The Power of Love, Haya 1, Haya 2, 100% Halal. Itu kebanyakan ada ya tetap semua genre-nya drama, tapi yang satu ada drama based on true story tentang setelah event 212 waktu itu, terus drama berlatar belakang kemanusiaan, tentang isu Palestina, Haya 1 dan Haya 2, 100% Halal, drama keluarga. Ini drama romance dan komedi lagi. Yang sangat cukup challenging juga buat saya, dan yang paling menarik adalah sebenarnya ini gak ngomongin soal bagaimana tentang orang yang sudah di usia-usia krusial untuk mencari jodoh, untuk mendapatkan usaha orang di usia krusial untuk mendapatkan jodoh aja, tapi juga ada tentang soal parenting, ada soal juga tentang ya prinsip ya, persahabatan yang sebaik-baiknya persahabatan itu seperti apa seharusnya. Dan harapannya mudah-mudahan sebenarnya melalui film ini juga kita ingin kasih tahu bahwa kepada penonton, karena kita sadar betul film ini adalah produk hiburan ya, jadi memang harus dibuat se-entertain itu, menghibur itu agar pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai. Jadi pesan tentang bagaimana seharusnya persahabatan yang baik dan benar, bagaimana dampak bahaya dari LGBT juga dibahas soal di film ini, dan juga bagaimana seharusnya bahwa cinta sejati itu bukan tentang bagaimana sebenarnya seseorang itu bisa segera menemukan atau memiliki pasangan
dengan akhirnya menghalalkan segala cara ya. Dan itu yang sebenarnya menjadi kurios juga di film Jomblo Visabilillah gitu. Kalau dari premisnya sih kayaknya relate ya Bil ya. Ya isunya Kayaknya dekat banyak yang banget. relate Saya ya. banyak yang relate kalau mahasiswa ya Kak. Banyak jomblonya gak nih? Diulti sama orang tuanya, kapan nikahnya nih? Gitu. Iya isu yang diangkat, berarti di isu yang diangkat di dalam filmnya berarti dekat sama kehidupan. Betul. Iya. Harusnya sangat dekat ya. Jadi ini sebenarnya masalah semua orang sih. Masalah jodoh itu kan masalah ditanya kapan kawin gitu ya. Iya. Seringnya. Ketika udah masuk usia kepala 3 karena ini kan bicara tentang ada sosok namanya Ali ya di film ini. Ali yang sudah anak satu-satunya dari seorang ayah yang single parent yang khawatir karena si Ali ini sebenarnya punya venustrophobia ya. Venustrophobia itu salah satu gangguan kesehatan mental di mana penderitanya dia tidak bisa berhadapan dengan wanita cantik gitu. Waduh. Jadi ini memang bukan hal yang mengada-gada. Jadi kalau ketemu ada orang misalnya ketemu perempuan terus dia mimisan, dia pingsan, itu gejala venustrophobia namanya. Iya. Nah, sehingga Ali ini karakter Ali ini dia tidak pernah pacaran, tidak punya teman dekat perempuan sehingga karena maraknya LGBT ini babenya ini khawatir. Takutnya nih Ali jangan-jangan disorientasi nih. Sehingga akhirnya mengultimatum Ali untuk buru-buru segera menikah. Nah bagaimana sebenarnya proses perjalanan dia menemukan jodohnya. Itu sebenarnya banyak layer cerita yang menarik di film ini. Gitu. Tapi dari proses pembuatan filmnya itu seperti apa? Ini kan dari buku ya. Dari buku novel terus akhirnya diangkat jadi film. Itu seperti apa Mas? Ya sebenarnya jadi begini, proses penulisan naskah dan novelnya itu berjalan bersamaan waktu itu paralel ketika kita buat ide ini. Jadi waktu itu saya Bu Asma Nadia sama Bu Helvi Tiana Rosa menulis novelnya. Kita sama-sama menulis premis dan sinopsisnya bersamaan. Menciptakan karakternya bersamaan, menciptakan plotnya, lalu juga konflik dan lain sebagainya. Lalu saya jalan bikin naskah dengan tim Bu Helvi dan Bu Asma Nadia menulis novelnya. Bu Asma Nadia juga terlibat dalam penulisan naskahnya. Jadi sebenarnya berjalan secara paralel. Prosesnya sih sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan alhamdulillah dan ya bisa ditonton lah nanti bisa dinilai sendiri bagaimana nanti filmnya. Jadi makin penasaran ya kan. Penasaran ya. Nabil sebagai anak broadcasting gitu. Mungkin mau minta tips and trick gitu. Pastinya sih kalau saya pribadi tuh kadang suka bingung gimana nentuin premis yang begitu dekat gitu kan. Mungkin kalau dengar dari premis yang disampaikan Kak Justice tadi, dari permasalahan itu bisa diambil. Gitu sih. Jadi sebenarnya gini, yang perlu ketika teman-teman ingin membuat sebuah karya, baik itu film apapun bentuknya mau fiksi atau dokumenter, sebenarnya selalu buat atau angkat cerita-cerita atau tentukan tema-tema cerita yang sangat dekat dengan kalian dan sangat kuasai gitu ya. Artinya biasanya saya gini, film-film yang lahir dari diri saya selalu film-film yang dilatar belakangi kegelisahan saya gitu. Saya gelisah nih melihat persoalan Palestina sejak kuliah sebenarnya isu Palestina sudah dekat lah dengan saya gitu. Jadi waktu ada kesempatannya jadi mimpi untuk bikin film Indonesia belum pernah ya bikin film yang bercerita tentang isu Palestina, tapi bukan cuma permukaan aja. Kalau dulu kan ayat-ayat cinta karyanya Ustadz Habibur Rahman El Sirazi, isu Palestina tidak banyak lah ininya, presentasenya tidak banyak gitu. Ketika saya jadi sutradara dan dipercaya, dapat kesempatannya, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah ketemu orang-orang yang satu visi ya kayak Mbok Istiana Dewi, Bu Helvi, Tiana Rosa, Asma Nadia dan teman-teman lainnya. Akhirnya kita bikin film Palestina yang bagaimana sebenarnya bisa diterima dan bisa. Ya lagi-lagi karena film ini produk hiburan itu tantangannya ya. Terus juga LGBT juga jadi kegelisahan kita lah ketika kita buat ini. Gimana kalau kita ngomongin soal vulgar ngomongin tentang LGBT, waduh berat karena industrinya hari ini sebenarnya mohon maaf karena persoalannya Zionis menguasai sistem ekonomi di seluruh dunia gitu ya. Dan orang-orang LGBT juga banyak orang-orang Zionis kan sebenarnya kayak gitu. Jadi dan karena dia menguasai bisnis kalau kita bikin tidak pakai strategi juga nggak bisa tayang nih film ya. Gimana caranya ya dikit aja lah isunya kita sentil gitu. Tapi lewat film itu minimal kita sampaikan kegelisahan
Kegelisahan kita itu. Nah jadi saya mendorong sih teman-teman untuk setiap bikin karya, bikin film untuk mengangkat tema-tema cerita yang dekat dengan teman-teman. Tapi yang saya perlu ingatkan kepada teman-teman adalah menjadi seorang penggiat karya atau pembuat film itu adalah harus punya tanggung jawab yang besar. Karena saya menyadari betul film ini adalah media yang sangat salah satu medium yang sangat dogmatis. Bayangin Bapak, Ibu, teman-teman semua kalau datang ke bioskop lampu digelapin, sadar betul kan? Sebenarnya sadar betul sedang apa? Sedang ingin dicuci otaknya. Iya gitu. betul. Jadi film ini adalah media propaganda. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana Hitler, bagaimana kenapa akhirnya ada Korean Web gerakannya, Korea menjadi gerakan, menjadi sangat hype, bisa pakaiannya, budayanya bisa sangat diterima karena sudah tercuci kan otaknya karena tayangan-tayangan film itu bergerak secara masif. Nah sayangnya menurut saya sih hari ini masyarakat muslim tuh belum melihat film tuh jadi skala prioritas yang harusnya bisa diambil alih gitu. Salah satunya gini aja deh, harusnya teman-teman nih saat ini ada film Buya Hamka nih, itu bukan film saya. Tapi harusnya jika teman-teman punya merasa bahwa harusnya film-film baik banyak diproduksi di negara ini, harusnya ketika ada film baik tayang tuh diserbu tuh, ditonton tuh. Sehingga akhirnya film-film di negara kita di Indonesia isinya nggak horor lagi, nggak film-film drama cinta yang remeh-temeh lagi, tapi film-film atau cerita-cerita yang punya nilai-nilai hikmah, yang punya nilai-nilai esensi dan edukasi ya, yang tidak hanya menjadi tontonan tapi juga harusnya bisa jadi tuntunan. Harusnya kan kayak gitu idealnya ya. Harapannya sih, ya mohon doanya sih, saya sih berharap bisa terus membuat karya-karya dengan semangat seperti itu. Amin. Mungkin juga lahir sutradara-sutradara dari UMJ. Harusnya dong, iya. Karena ini kan kampus Islami ya, amin. Iya, amin. Nih beralih ke Kak Nabila nih. Mungkin dari pengalaman main film sebelumnya dengan Jomblo Fisabilillah, tadi kan sempat disinggung ya karakternya beda nih sama karakter asli. Tantangannya apa sih memainkan seorang Anissa di Jomblo Fisabilillah? Sebenarnya kalau misalnya tantangan lebih ke karakter aja kali ya. Karena dulu kan emang belum berhijab dan sekarang pas main film pertama kali pakai hijab jadi agak deg-degan gitu loh. Gak tahu sih kenapa ya deg-degannya. Tapi ya lebih ke karakternya itu dia sih, kayak kadang kalau mau tag aja tuh kan aku suka bercanda kan, suka ngobrol mulu. Jadi kadang Mas Jasi suka ngingetin, Nabila jangan ngomong mulu karena vibesnya jadi beda. Kan jadi ketika sudah menjadi seorang aktris itu biasanya kalau udah di set, kita udah mau mulai syuting tuh harusnya fokus menjadi karakter Anissa. Makanya kalau di lokasi syuting Nabila itu nggak lagi dipanggil Nabila. Jadi dari mulai reading itu bahkan sebelum film itu mulai syuting, reading itu dipanggilnya Anissa. Sampai kita syuting itu dipanggilnya Anissa. Jadi biar Anissa itu kebawa ke dalam diri kita gitu. Tapi kadang aku tuh suka kelepasan gitu loh. Tetap ya ketawa mulu lah, bercanda mulu gitu. Cuman itu sih kesulitannya, jadi kayak harus jadi cewek kalem ya, harus jadi cewek pendiam untuk sesaat gitu. Tapi Kak Jasi selalu doain semoga Anissa beneran, Nabila beneran jadi Anissa gitu kan. Kalem, anggun pembawaannya gitu kan. Lebih ke situ sih Kak kesulitannya. Tapi berapa lama tuh akhirnya bisa meresapi sebagai gue Anissa nih gitu. Sebenarnya sih nggak susah. Jadi tapi cuman kadang malu kayak diledekin gitu loh, kayak kalau misalnya lagi syuting, misalnya aku lagi acting nih. Lagi acting terus kayak kan Anissa kan malu-malu gitu kan kayak iya gitu. Nah itu tuh suka kayak ada kru suka ngeledekin gitu, jadi kayak ketawa lagi gitu. Jadi agak sulitnya di situ sih Kak. Cuman kalau untuk meresapinya enggak sih, enggak terlalu sulit banget. Cuman kalau mungkin ke dialog yang serius itu agak sulit tuh. Kalau dialognya agak panjang itu butuh fokus banget pasti. Soal peran dan karakter juga kan sangat berkaitan nih ya sama sutradara. Nah itu gimana kalau seorang sutradara memilih peran-peran ini tuh bagaimana Mas? Ya kebetulan kan karena film-film saya pasti terlibat sebagai dalam konsep penulisan naskahnya, konsep dari proses story development atau proses kreatifnya saya selalu harus terlibat. Jadi kenapa penting buat seorang sutradara ketika dia bisa jadi penulis juga ya? Karena dengan ketika dia menulis saya udah berimajinasi, oh cocok nih kayaknya dia nih yang akan meranin ini nih. Tinggal nanti ekspektasi saya bisa terpenuhi seberapa persen gitu ya ketika. Jadi biasanya dari semua film-film saya ketika saya bikin misalnya 212 The Power of Love, saya menggambarkan karakter Rahmat, seorang anak yang baru pulang dari Amerika, kuliah di Harvard dengan pemikiran ateismenya gitu ya, dengan pemikiran sekulerismenya gitu ya. Kira-kira siapa yang berani nih?
yang akan punya bapak yang seorang tokoh ulama konservatif. Jadi ketika saya nulis itu, saya langsung kebayang nih kayaknya Fauzi Badillah cocok nih matanya, keras-kerasnya, songong-songongnya kayak gitu ya. Jadi karena saya juga udah punya experience ketika nonton dia film-film dia sebelumnya gitu. Jadi itulah kebayang gitu. Terus untuk sahabatnya siapa yang meranin dan kecuali waktu saya nulis Haya aja tuh yang itu kayaknya waktu awal-awal tuh sampai sebenarnya sampai saya ngerasa tuh kayaknya bakal gagal nih film saya ini. Karena waktu itu saya ketika menulis Haya itu kan saya harus bagaimana ya caranya menemukan Haya, aktor anak pertama, seorang anak yang mampu merepresentasikan traumatis dari kengerian, kebiadaban yang dialami ketika mereka mendapat teror dari Zionis gitu ya. Dapat anak mana itu castingnya lama banget itu cari. Karena harus ada kecil kan, anak yang mampu merepresentasikan luka-luka anak Palestina gitu. Alhamdulillah lagi tadi lagi ada pertolongan Allah. Akhirnya saya dipertemukan tuh dengan namanya Abna Sahab yang akhirnya bisa memerankan Haya dengan sesuai dengan saya mau. Dan ketika saya nulis karakter Anissa di Jomblo Fisabilillah waktu itu kita udah diskusi sama produser waktu itu. Ini kayaknya Nabila cocok nih gitu ya. Nabila oke nih karena saya lihat juga ketemu waktu dia nonton Haya nih, wah nih udah berhijab. Jadi kalau saya lihat artis berhijab tuh saya suka note gitu. Wah, artis ini masuk jajaran baru nih. Karena penting ya. Karena penting buat saya tuh ketika saya dapat punya partner kerja selain emang dia harus punya kemampuan acting yang bagus, tapi juga harus punya kesamaan visi. Jadi kan ketika kita punya satu visi, karya ini ada ruhnya. Jadi itu satu hal yang prinsip buat saya. Jadi waktu itu ya saya udah merasa Nabil, tapi saya searching kan, saya belum kenal banyak. Saya tahu Nabila di JKT, tapi saya nggak pernah nonton film-filmnya dia. Sampai akhirnya mau nggak mau saya searching film-film dia yang ya dia belum berhijab lah waktu itu. Terus saya maksudnya lihat di YouTube lah nih karakternya apa namanya petakilan nih. Ya, kayak namanya juga anak periuk ya dibilang. Ya aja kalau lihat di searching di video nih anaknya petakilan, sedangkan karakter yang saya perankan yang Hanisa ini harus anggun nih. Bisa nggak ya, ada kekhawatiran juga. Tapi kalau seorang aktor harusnya bisa. Tapi akhirnya saya nonton tuh filmnya dia yang sama Junot. Oh di sini dia main juga walaupun agak petakilan tapi dia ada sisi-sisi anggunnya, feminimnya tuh kuat gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah bisa. Ya pasti bisa deh saya. Mengecewakan ya Kak. Jadi kira-kira kayak gitulah. Film itu jadi alat ya media untuk berdakwah juga gitu. Bahkan tadi saya sih gini ya, berat sih karena saya kalau ngomongin film karena masih di kalangan ustadz ini ahli agama sendiri sebenarnya perdebatan kan ya bioskop itu ya, karena ada ikhtilat di situ, ada ruangnya gelap gitu. Saya sendiri juga masih selalu ada pertarungan hati ketika selalu bikin karya. Tapi mudah-mudahan ketika orang mau nonton berat lah kalau ngomongnya dakwah atau syiar ya, minimal gini. Kalau saya semangatnya gini, kalau mau bikin karya minimal saya tidak mau menyesal atas karya yang saya buat. Kalau tidak bisa jadi pahala jariah, mudah-mudahan tidak jadi dosa jariah. Minimal gini, kalau nonton film saya orang mulai berpikir, gue gak mau kalau nonton film ini gak mungkin maksiat lah orang nonton film ini gitu. Pasti kalau nonton film ini, nonton film karya-karya saya pasti nontonnya sama keluarganya, jadi aman gitu ya. Atau sama pasangan halalnya, jadi aman. Dan yang terjadi alhamdulillah seperti itu. Bahkan misalnya ada talim-talim atau majelis talim atau pengajian-pengajian, bahkan nyawa bioskop full sendiri isinya Ikhwan doang. Misalnya ada perempuan doang. Alhamdulillah seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa seperti itu. Tapi kalau buat saya bilangnya ini jadi alat dakwah kayaknya berat banget gitu ya. Ya mungkin dari UMJ Nabil ya, karena kita punya LPPAIK gitu Pak Adi Mansa, siapa tahu mau bikin film untuk berdakwah gitu ya Pak. Harusnya lah. Sekarang sebenarnya kan salah satu sutradara idola saya, almarhum Haji Hairul Umam, dia kan orang Muhammadiyah ya, yang bikin karya-karya Ketika Cinta Bertasbih, terus Cut Nyadin. Itu kan Hairul Umam itu salah satu tokoh yang buat saya jadi idola. Karena kenapa? Sama, dia punya prinsip itu, dia nggak mau bikin film-film yang dalam tanda kutip seperti itu. Makanya kan Hairul Umam lah yang melahirkan Okky Setiana Dewi, melahirkan Mas Andi Arsil, melahirkan aktor-aktor berbakat lainnya juga dan lain sebagainya lah kayak gitu. Luar biasa. Nabil ada yang mau nanya? Kalau ke Kanabila kalau digambarin nih Kak, setelah menonton Jomblo Fisabilillah, para penonton tuh kira-kira perasaan apa aja yang dirasain? Kalau ditanya perasaannya apa yang dirasa sih mungkin macam-macam ya. Karena kan konfliknya di sini bukan hanya untuk yang jomblo aja tadi seperti yang Mas Jasis ceritain.
ada parenting juga mungkin. Kalian bisa mengetahui bahwa kalau beda pendapat dengan orang tua, misalnya kalian belum pengen menikah, bisa disampaikan dengan cara yang baik. Atau mungkin persahabatan, bagaimana tetap bisa menjaga silaturahmi dengan sahabat gitu ya. Atau kalau dari jomblonya sendiri, ini dari Anisanya, malah aku jadi ini sih, kehidupan pribadi aku sendiri jadi kayak paham, oh ternyata jangan takut ya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak pasti. Atau jangan takut kehilangan seseorang yang memang belum tentu jodoh buat kamu gitu. Karena yang pasti yang... Iya benar, apalagi kok cuma PHP doang nih. PHP. Iya jadi intinya kalau Anissa sendiri gitu sih. Rela meninggalkan seseorang yang tidak bisa memberikan kepastian. Dan gak apa-apa menjadi single atau menjadi jomblo karena itu bukan aib juga gitu kan. Lebih baik tetap memantaskan diri, bersabar, menanti kehadiran jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu sih. Iya, kalau secara packaging produk film ini filmnya renyah banget. Filmnya tuh selain insya Allah akan relate sama persoalan teman-teman semua ya, karena persoalan mencari pasangan itu persoalan kita semua gitu ya. Itu akan relate, tapi yang jelas film ini akan sangat renyah banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa baik yang tua maupun muda bisa ikut menikmatinya, bisa ketawa, bisa nangis bareng gitu yang jelas. Tapi mudah-mudahan dari situ juga bisa mengambil hikmah dari menonton filmnya gitu. Ya, karena ini filmnya ada komedinya juga ya Kak Jasis ya? Memang komedi, memang drama komedi romantis. Pokoknya nggak beban lah orang habis nonton ini stresnya hilang insya Allah dan dapat hikmahnya. Stresnya hilang, siap-siap kita menghilangkan stres ya habis ini nonton ya. Nah tadi kan yang nonton itu bisa dapat hikmah, tapi dari Kak Nabila sendiri nih yang memainkan peran seorang Nabila, apa sih hikmah yang bisa diambil? Tadi sih Kak yang aku bilang tadi kayak buat akunya, kan aku juga sekarang masih jomblo ya. Jadi gini, masih jomblo aku minta sama Allah, ya Allah berikan aku film yang sesuai sama aku kan. Maksud aku tuh yang aku udah berhijab gitu. Tapi Allah tuh maha baik, sampai judul-judulnya pun juga jomblo. Sampai judul-judulnya juga sama Nabila gitu, sesuai sama Nabila. Ya jomblo. Iya, jadi kalau buat Nabila sendiri kadang ada banget sih pelajaran hikmah. Maksudnya aku yang memerankan aja ada hikmahnya gitu buat aku. Oh mungkin aku harus lebih sabar juga ya dalam penantian jodoh aku ya gitu. Sabar. Jangan terlalu buru-buru, pelan aja tapi pasti. Yang penting tetap memantaskan diri gitu. Anissa kan juga gitu di sini. Dia malah, jadi kan hampir. Aduh jangan spoiler tolong. Intinya Anissa berani melepas ketidakpastian gitu. Karena Anissa pengennya ya udah menikah, bukan untuk pacaran lagi. Karena pacaran itu dosa. Intinya gitu. Nabil kenapa sih pas karena bila ngomong ketawa-ketawa gitu. Ya kalau seandainya gitu. Nah, Nabila pelawak ya? Enggak, Nabil sih mau nanya ke Kak Nabila. Sebelumnya Kak Nabila nggak tahu Nabil kan? Udah tahu maksudnya gimana? Enggak, udah kenal belum? Udah kenal tadi di atas. Sebelum kenalan kan kita belum ada yang tahu ya. Oh iya. Nah, memang gitu Kak, jodoh nggak ada yang tahu. Ya. Bisa. Tak kenal maka tak sayang ya. Kacau nih digombalin bahaya. Aduh, tapi kesibukannya Kak Nabila sekarang apa nih? Kan maksudnya kemarin kan JKT udah alumni, terus main film, apalagi sekarang kesibukannya? Sekolah lagi atau gimana? Alhamdulillah kemarin setelah keluar dari JKT48 emang fokusnya pendidikan, jadi menyelesaikan S1 aku kemarin di Fakultas Hukum di UPH. Dan kalau ditanya kesibukannya pengen apa? Pengen nambah kegiatan di luar entertain sih. Pengennya S2 sih Kak, doain ya. Siapa tahu bisa S2 di UM. Nah, amin sama-sama. Amin. Tepuk tangan dong. Apa? Catat. Ini semangat banget nih. Nabilah Ayu SH ya teman-teman. Alumni Fakultas Sarjana hahahi. Waduh lucu juga nih Kak Nabilah. Sarjana humoris sebenarnya S1. Sarjana humoris, Oke. Kalau Mas Justice, ini kan banyak mahasiswa dari broadcasting ya, dari komunikasi penyiaran Islam juga. Ada nggak kayak tips-tips untuk gimana sih cara untuk membuat film untuk pemula gitu? Ya, sebenarnya keuntungannya sebenarnya di era hari ini sebenarnya ilmu tentang membuat film itu bisa kalian dapat dari mana aja. Di era kita kan sudah kalian teman-teman hidup nih di era kan Gen Z ya, di era digital udah bukan 4.0 lagi 5.0 ya. Kalau teman-teman yang penting teman-teman punya passion nggak nih? Punya mimpi nggak? Apa cita-citanya itu nggak? Apa sebenarnya kuliah di broadcasting atau kuliah ini ya cuman sekedar ya ikut-ikutan teman atau apa? Jadi kalau tips yang yang harus dimiliki pertama untuk menjadi seorang kreator yang pertama harus punya passion. Tahu dulu karena gue juga karena
tahu gini, oh bahwa gue kuliah di sini memang gue pengen cita-citanya pengen jadi sutradara. Jadi ketika pengen jadi sutradara atau pengen jadi konten kreator atau apapun itu, misalnya pengen jadi kameramen kah, pengen jadi editor kah, pengen jadi penulis naskah kan, pastinya akan mengupgrade terus tuh ilmu-ilmu tentang itu. Nah, ya pastinya kalau kerja di dunia yang mengerikan sebenarnya kalau di dunia film ini kan melalaikan ya. Ini kan produk yang bisa bikin orang lalai ya. Makanya khawatirnya saya selalu kalau ngisi di kegiatan di mana-mana saya nggak pernah mau mendorong, ayo teman-teman rame-rame jadi pembuat filmmaker karena saya takut dari banyak yang saya tempatin saya malah mendorong teman-teman jadi filmmaker tapi dalam tanda kutip filmmaker yang meresahkan gitu ya, yang menyesatkan kayak gitu ya karena lagi-lagi ketika basicnya konteksnya dalam berkesenian karena kesenian itu nggak ada pakemnya gitu ya. Nggak ada etikanya lebih kepada norma pribadi aja pada etika pribadi aja nggak ada norma yang membatasi ya kecuali ada sensor film nggak boleh begini nggak boleh begitu tapi sekarang dengan maraknya platform OTT ini kan ya mohon maaf dulu hal-hal yang misalnya tabu yang dulu yang kalau kita mau nonton sembunyi-sembunyi sekarang tuh di platform OTT udah gampang sekali ditemukan kayak gitu. Nah itu yang dikhawatirkan di hari ini ya. Makanya saya selalu mendorong kepada teman-teman yang ingin berkarir di dunia entertain, baik itu misalnya menjadi pembuat film, artis atau apapun itu, semoga bisa lebih bijak dalam berkarya. Karena tadi bahwa jangan sampai deh kalian akhirnya nanti di kemudian hari ketika udah tua nyesel, aduh gue bikin ini nih gara-gara ini gue jadi mengkampanyekan LGBT atau mengkampanyekan perjinahan atau mengkampanyekan hal yang tidak baik sampai akhirnya ketika udah tua baru nyesel gitu. Sedangkan ketika nyesel karyanya itu karena filmnya kan timeless ya. Iya. Ya apalagi produknya digital. Ketika udah diupload orang share di YouTube, orangnya tobat nih misalnya nih. Jejak digitalnya nggak bisa hilang begitu dengan mudah begitu gitu aja. Ya, Mas, nah, ya. itu selama terus-terusan tuh khawatirnya kan kayak gitu. Nah, mudah-mudahan sih kayak gitu. Jadi tadi jika memang punya keinginan menjadi seorang pembuat film, misalnya kayak Nabil juga, ya harus punya passion dulu yang pertama. Nah kalau ketemu sebenarnya udah punya passionnya, biasanya akan bertemu dengan jalannya tuh. Karena kan ketika orang punya passion kan dia akan mencari cara untuk menempuh hal itu semua kan, gitu. Passion, Bill. Tantangannya banyak ya zaman sekarang ya. Ada apa kalau misalnya kampanye LGBT itu kan jejak digital tuh selalu ada gitu. Nah mungkin Kak Nabila juga bisa sharing, ini kan udah berproses hijrah dari yang sekarang memutuskan untuk pakai kerudung. Mungkin ada beberapa peran-peran yang dibatasi gitu, boleh di-sharing nggak? Bagaimana caranya untuk bijak tadi kalau kata Mas Justice? Iya jadi sebenarnya dari awal aku memulai untuk berproses lebih baik ya, berhijab gitu. Jangankan tentang memilih dalam adegan berakting aja ya, tapi kayak contohnya dalam endorse pun aja itu hal kecil, misalnya kayak endorse kan kecil tuh skalanya. Itu aku juga jadi kayak picky banget, misalnya jadi pilih-pilih banget, artinya kayak nggak semua brand atau produk aku bisa terima gitu. Misalnya kayak pasti ada, mungkin kalau sekarang nyarinya lebih kayak kata Kak Jasi sih, nyari keberkahannya aja ya Kak ya gitu ya. Jadi jangan lihat nilai atau ya intinya lebih keberkahannya, intinya Allah ridho apa enggak gitu, bisa mengajak kebaikan atau enggak gitu. Gitu sih Kak. Terus juga mungkin kalau adegan iya sih aku lebih pilih-pilih juga pasti, apalagi kayak cerita film, kalau misalnya ada yang nawarin film lagi atau mungkin sinetron atau ya intinya acting lah ya. Itu aku harus lihat dulu alur ceritanya kayak gimana, aku berperan seperti apa, jangan sampai itu tadi kita salah langkah nanti malah mengkampanyekan hal tidak baik atau negatif gitu kan. Dan itu kan pasti jejak digital akan ada terus gitu. Yang mana itu kita nggak bisa menghapus juga kan. Jadi pengennya bahkan ketika udah berhijab tuh semoga bisa terus lebih baik dan juga bisa mengajak orang kebaikan malah. Semoga orang yang nonton film yang Nabila peranin tuh malah ingin lebih baik. Dan itu bisa jadi amal jariah juga untuk yang nonton dan juga untuk kita yang berkarya gitu sih Kak pengennya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Kita kasih kesempatan satu penanya kali ya. Gimana? Boleh. Gimana? Boleh? Gimana? Boleh Mas? Boleh. Oke. 10 Satu. penanya juga boleh. Oh 10 penanya juga Ayo, boleh. siapin pertanyaannya ya. Satu penanya, ada yang mau bertanya ke Kak Nabila dan ke Mas Justice? Boleh. Oh ada. Boleh dibantu mic-nya? Ke depan aja. Oh yaudah, ayo.
Boleh ke depan aja. Lewat situ. Mungkin nanti Kak Nabila bisa sharing juga nih Kak, untuk jadi seorang aktris tuh harus punya apa aja sih? Karena kan tadi banyak yang ikut casting nih Kak, banyak yang tertarik. Di sini aja Kak. Ya, boleh. Ya, izin untuk bertanya kepada Kak Nabila. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari Ilmu Komunikasi. Anissa, Sebelumnya ya. itu saya itu mengikuti JKT48 pada generasi pertama. Tentu saja saya mengetahui sedikit tentang Kak Nabila. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa sih hal yang paling menurut Kak Nabila sulit untuk dilakukan ketika berhijrah dari JKT48 ke yang sekarang saat ini? Terus sebelumnya juga kan Kak Nabila tuh pernah kan ikut syuting tapi sebelum berhijab. Nah setelah berhijab itu apakah tawaran terkait film ataupun sinetron ataupun hal lain itu berkurang atau semakin menambah? Terima kasih Kak Nabila. Terima kasih Anissa. Anissa ya, Anissa juga ya. Anissa juga ini. Oke. Bismillah, tadi pertanyaan pertama bagaimana kesulitan berproses aku gak nyebut hijrah kali ya berat ya. Jadi kayak berproses dari dulu di JKT48 pas jadi member sekarang udah berhijab gitu ya. Aku juga gak tahu ya, kayak alhamdulillah banget Allah mudahin gitu langkah hati aku untuk ingin lebih baik. Sebenarnya sih ini tadi kakak sempat tanya juga ya kenapa kok sekarang pakai hijab gitu. Mungkin setiap orang kan emang tahu lah ya bahwa wanita muslim itu memang harus berhijab. Tapi kan mungkin dengan aku yang backgroundnya entertain punya langkah dan background yang berbeda juga sampai akhirnya aku bisa memutuskan untuk berhijab. Jadi 2 tahun yang lalu aku memutuskan berhijab itu karena memang aku cuman berpikir sih merenung. Jadi waktu itu aku masih 21 tahun. Masih muda banget, terus kayak aku mikir kan COVID itu ternyata ada hikmahnya juga ya. Aku selalu mendengar ambulans tuh lewat. Tapi aku di rumah tuh gini, ya Allah alhamdulillah ya aku masih dikasih umur. Alhamdulillah aku masih dikasih nafas sama Allah. Tapi kok kayaknya aku gak bisa jadi apa yang Allah mau ya. Yang Allah mau kan kita ya sebagai wanita itu menutup aurat ya dengan sempurna gitu. Jadi aku berpikir gitu, mau apa lagi sih yang dikejar di dunia ini. Jadi aku kayak mempertanyakan kepada diriku sendiri. Mau ngejar popularitas itu semua gak akan bisa kita raih sampai kita meninggal. Mengejar kecantikan, mengejar kekayaan itu semua tuh hanya duniawi yang tanpa kita sadari. Kalau kita teman-teman buka sosmed, lihat orang lain posting apa, kita jadi punya keinginan untuk menjadi dia. Itu kan sebenarnya kita tanpa sadari itu kayak cuma ngejar dunia aja gitu loh. Dan itu kan gak ada ujungnya karena kita pasti selalu kayak kurang puas terus kan. Dan aku langsung mikir kayak, tapi belum tentu kalau misalnya kita cuma ngejar dunia, besok kita dikasih umur lagi. Terus kata papa selalu bilang sih sama aku juga kayak kalau kita ngejar akhirat pasti dunia akan kita dapat. Tapi kalau dunia doang pasti akhirat bakal meninggalkan kita. Jadi udahlah dari situ aku pelan-pelan udah deh kayaknya aku pengen mencoba lebih baik gitu. Ingin mencoba untuk berhijab pelan-pelan. Dan memang sebelumnya aku juga waktu SMA walaupun masih di JKT48. Aku beberapa kegiatan JKT kayak misalnya ke Jepang aku coba pakai hijab gitu. Dan beberapa kali kegiatan JKT aku coba pakai hijab. Dan teman aku tuh dulu ada remaja masjid. Jadi aku suka ngikutin dia. Jadi setiap kali aku keluar rumah kadang udah berhijab walaupun masih di JKT48 gitu. Hanya tidak diposting aja sih gitu ya. Dan bener kalau tadi itu aku sempat ngobrol juga sama Pak Ustadz siapa tadi Kak? Adi Mansa. Pak Adi Mansa. Bahwa lingkungan itu mempengaruhi banget kita untuk lebih baik atau tidaknya. Kalau kita berteman sama yang jual parfum kan kita suka dengar tuh kajian Ustadz bilang kalau berteman dengan yang jual parfum kita suka dapat wanginya. Nah itu bener. Akhirnya setelah 2 tahun setelah pas 2021 tuh ya udah keinginan untuk berhijab bismillah pelan-pelan. Walaupun mungkin agak sempat gelisah juga ya. Ya Allah aku cuman gak mau nanti tiba-tiba buka gitu. Jadi aku istikharah ya Allah yakinkan hati aku untuk bismillah pelan-pelan berhijab dan lebih baik gitu. Dan ya alhamdulillah Allah langsung kasih kemudahan sampai detik ini. Dan tetap pasti dari awal pun udah, tadi kalau Mbak tanya setelah berhijab makin dikit gak sih tawaran jobnya atau malah semakin banyak. Sebenarnya rezeki itu kan sudah Allah yang mengatur ya Kak. Yang pasti kalau aku dari awal itu berhijab itu ada cobaan kalau misalnya aku mau cerita boleh ya. Boleh. Jadi boleh ada banget. tawaran endorse yang biasa mengendorse Nabila dengan angka yang nominal cukup besar. Tetapi hari itu aku ingin berhijab. Tapi hanya keluarga dan Allah yang tahu. Jadi belum aku posting lah di sosial mediaku. Jadi netizen atau media tuh belum tahu. Tapi aku bilang Kak boleh gak Nabilanya berhijab. Karena Kak Nabila sekarang udah pengen berhijab. Terus dari pihak brandnya bilang kalau Kak Nabilanya gak berhijab gak bisa ya. Tapi karena memang hatiku sudah membulat untuk pengen pakai hijab, jadi maaf Kak nggak bisa. Aku tolak.
Nah, tapi ini jujur aku maaf ya bukan ria ya, cuman cerita aja. Kenapa? Karena aku yakin, aku bilang gini, ya Allah maaf aku bukan menolak rezeki dari engkau. Tapi aku yakin aku menolak ini karena aku ini bertentangan dengan hati aku yang saat ini aku pengen lebih dekat kan sama Allah. Jadi tolong ya Allah gantikan dengan rezeki yang lebih baik. Nah aku yakin kalau kita ingin lebih baik, Allah pasti akan menggantikan dan memberikan kita rezeki yang lebih baik juga. Salah satunya apa? Film Jomblo Fisabilillah ini adalah rezeki yang luar biasa dari Allah. Iya jadi aku menolak rezeki itu. Aku menolak rezeki itu, tapi Allah gantikan dengan yang lebih baik kan gitu. Dengan contohnya film Jomblo Fisabilillah ini banyak keberkahannya gitu. Aku selalu nobar film ini udah kemana-mana. Aku kemarin sempat ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung juga, nobar film Jomblo Fisabilillah juga. Jadi seakan-akan kayak bukan dakwah juga ya Kak, tapi kayak ngerasa dakwah melalui film gitu kayak ya gitu sih singkat cerita Kak. Jadi jangan takut ketika ingin lebih baik itu nanti kehilangan rezeki. Atau nanti malah jawabnya berkurang, enggak mungkin. Allah maha baik, Allah yang maha kaya. Kalau teman-teman kayak takut nanti jadi kayak, kan banyak ya orang kayak kadang kerja harus lepas jilbab. Ya itu enggak sedikit orang jadinya berkarir karena harus melepas jilbabnya atau melepas hijabnya gitu. Sebenarnya jangan takut gitu, enggak apa-apa kok kita menolak satu rezeki yang memang bertentangan dengan hati kita gitu. Asalkan kita enggak kehilangan ridhonya Allah aja. Udah sih itu aja sih pesan dari aku sih. Keren. Luar biasa. Mungkin bisa diambil baiknya ya. Masya Allah ya Nabil, itu kan dari sisi aktris ya. Nah gimana kalau dari sisi sutradara? Mungkin karena kita akan Jumatan ya Mas ya, sekalian closing statement. Kalau dari sisi sutradara tuh seperti apa? Kan industri perfilman kayak tadi film horor itu lebih banyak digemari. Nah untuk film-film yang memang untuk dakwah kebaikan itu gimana tantangannya nih Mas? Kalau bicara konteksnya tantangannya secara rezeki, bagaimana soal rezekinya misalnya kayak gitu ya. Betul. Apa ini ya? Dari awal sebenarnya karena memang ini pilihan saya, komitmen dari awal sih saya nggak harusnya memang sebagai kita ya sebagai umat Muhammad yang bertauhid harusnya kalau soal rezeki nggak boleh takut. Karena yang namanya manusia yang masih bernafas itu rezekinya nggak putus. Rezekinya putus kalau dia mati kan. Benar. Ya kalau udah selama dia masih bernafas insya Allah pasti kasih Allah rezeki. Nah pertanyaannya kan ukurannya aja. Nah konteksnya sekarang kembalinya adalah kalau saya melihat bahwa ya bukan saya bukan sok suci ya, tapi yang jelas ya seperti Nabila bilang hari ini sih kita sedang nyari keberkahan ya, karena kan menurut kita rezeki kan bukan uang aja, kesehatan, keluarga yang baik, anak-anak yang baik, istri yang baik, itu rezeki yang luar biasa gitu ya, yang kadang justru itu dilupakan karena orang masih melihat bahwa rezeki itu tolak ukurnya materi gitu ya, jadi karena kami ya sesuai namanya sih harapannya Warna Pictures itu hadir sebenarnya semangatnya ingin mewarnai industri film tanah air dengan tayangan-tayangan yang tidak hanya berkualitas tapi juga berkualitas secara produk tapi juga secara isi dan tujuannya juga punya hal yang memang menjadi concern kita ya, kita ingin menjadi melahirkan film-film yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik karena kita tahu bahwa film punya pengaruh yang luar biasa bagi generasi bangsa kita. Harapannya dan mohon doanya mudah-mudahan saya dan teman-teman Warna Pictures bisa selalu menghadirkan karya-karya yang terus bisa menghibur, mendidik dan menginspirasi masyarakat luas. Amin. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan dulu teman-teman. Banyak banget ya Kak Dinar pesan yang kita dapat pada hari ini, bahkan beberapa momen tuh kayak seolah-olah kita selalu diingatkan gitu buat di jalan yang lurus gitu kan. Iya jadi pulang dari sini langsung introspeksi deh gitu ya. Tapi jangan lupa nonton Jomblo Fisabilillah dulu. Iya nonton Jomblo Fisabilillah jam setelah Jumat. Setelah Jumatan. Katanya Nabil punya pantun ya? Oh punya dong. Coba Nabil mainkan. Benang diulur sampai panjang. Cakep. Diulur lurus sampai pulau sebelah. Cakep. Kalau ada umurmu panjang, jangan lupa nonton Jomblo Fisabilillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Justice, Kak Nabila sudah hadir di UMJ meramaikan Milad ke-68 UMJ. Terima kasih. Selamat Milad juga ya untuk UMJ yang ke-68. Sukses dan terus memberi manfaat bagi
bangsa dan negeri ini. Amin. Ya Allah, amin. Semoga lahir aktris, sutradara yang Islami dari UMJ ya. Mungkin izin foto bareng, ada yang mau foto bareng kita ke bawah kali ya.